Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qauluhu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat maghrib Masjid At-Taqwa yang Allah muliakan. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Pada pekan lalu kita telah sampai pada bab mulatafatil yatim wal banati wasairi dha'fati wal masakin wal munkasirina wal ihsani ilaihim wasyafaqati alaihim wattawadhu'i ma'ahum wa khifdul janahi lahum. Bab tentang berlemah lembut kepada anak yatim, anak-anak perempuan, orang-orang lemah, orang-orang miskin, dan orang-orang kesusahan, dengan berbuat baik kepada mereka, menyayangi mereka, dan rendah hati serta bersikap sopan terhadap mereka. Pertama, kita sudah bahas firman Allah surah Al-Hijr ayat 88, ya. Wakhfid janahaka lil mu'minin, dan rendahkanlah atau berendah hatilah terhadap orang-orang beriman. Kita sampaikan pada pekan lalu, di dalam perintah berendah hati ini Allah mengulangnya pertama kepada orang beriman secara umum, kemudian kedua orang tua, dan yang ketiga adalah rendah hati kepada orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan merasa tinggi, jangan merasa hebat di hadapan mereka. Kita juga sudah membaca surah Al-Kahfi ayat 28. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Ya, ini maksud ayat adalah nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar beliau tetap bersabar duduk dengan sahabat-sahabat miskin, di mana pembesar-pembesar Quraisy, zu'ama'ul kuffar, mereka mau mendengarkan Nabi Muhammad dengan syarat di situ tidak boleh ada orang-orang miskin. Nah, Nabi bersedia dengan persyaratan itu. Ya. Tujuannya semata-mata untuk dakwah, bukan untuk merendahkan sahabat-sahabat miskin itu. Tapi sikap Nabi ini juga dianggap keliru, ya, dianggap tidak tepat. Dikhawatirkan itu masuk dalam kategori merendahkan sahabat-sahabat miskin. Di antaranya Rabi'ah bin Ka'ab, Bilal bin Rabah, kemudian Ka'ab bin Malik. Nah, ini Abu Hurairah, ini sahabat-sahabat miskin. Bahkan mereka disebut dengan Ashabus Suffah. Kata Allah, Muhammad, udah kamu duduk bersama mereka. Mereka itu pagi sore sudah berzikir mengharapkan ridha Allah. Ketika kamu duduk dengan zu'ama'ul kufar, pembesar-pembesar kafir itu, ya, mereka itu belum tentu beriman. Ya, kalaulah mereka duduk denganmu hanya ingin membesarkan diri mereka, bukan untuk ingin tahu syariat Allah, ya, rasa lebih terhormat. Ini loh kami, orang-orang yang berada di sekitar kami ini orang-orang hebat. Maka kalian orang-orang miskin tidak boleh duduk bersama kami. Maka Nabi ditegur dinasihati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian ayat yang ketiga, surah Ad-Duha, fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Baik orang lain terhadap anak yatim itu termasuk orang tuanya. Ya, termasuk orang tuanya. Jadi ketika seorang bapak meninggal dunia, maka dia meninggalkan harta. Harta itu menjadi harta waris. Ya. Dia meninggalkan anak yatim. Nah, kalau disebut yatim itu Pak masih kecil. Tapi kalau sudah baligh, itu sudah bukan yatim lagi. Ya. Maka kalau ada santunan anak yatim, tidak boleh lagi ada yang sudah baligh. Ya, yang masih di bawah ya umur-umur ya 10 ke bawah lah. Nah, ini kata ibunya akan anak saya masih kecil. Jadi tidak apa-apa uangnya dipakai. Ya. Nanti pakai usaha siapa tahu ada untungnya ya dikembalikan. Itu sifat sewenang-wenang ya terhadap anak yatim. Maka uang anak yatim ini yang sebagai harta waris itu harus dijaga. Ya, dijaga. Tidak boleh juga dikasih kepada dia. Kenapa? Dia masih kecil. Sampai dia mengerti tentang uang, ya, manfaat uang baru diserahkan kepadanya. Ya. Atau sewenang-wenang terhadap anak yatim, orang lain kepada anak yatim. Kalau tadi orang tuanya, orang lain. Ya, menghardik anak yatim, ya, menghina anak yatim. Itu sifat atau sikap sewenang-wenang terhadap anak yatim. Maka yukhatibu Allah Ta'ala nabiyahu qailan kama kunta yatiman fa'awakallah. Subhanallah. Ya. Ini ayat yukhatibu nabiyah yang Allah arahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pantas engkau sewenang-wenang terhadap anak yatim. Bukankah kamu dulu berasal dari yatim? Nah, ini orang itu akan tumbuh di dalam dirinya sifat empati ketika dia pernah mengalami hal yang sama. Maka kenapa Rasulullah sangat mencintai anak yatim, menyayangi anak yatim? Karena dulu beliau juga berlatar belakang yatim. Ya. Alam yajid yatiman fa'a. Ya. Bukankah kami dulu mendapati engkau wahai Muhammad dalam keadaan yatim. Kunta yatiman fa'awakallah. Dulu Muhammad kamu juga yatim. Maka jangan sekali-kali kamu menghardik anak yatim. Fala tudhillul yatimah wa tanharuhum. Jangan sekali-kali engkau Muhammad merendahkan anak yatim, menghina anak yatim. Ya. Walakin ahsin ilaihi wa talattafu bih. Tetapi berbuat baiklah engkau kepada anak yatim dan berlemah lembutlah engkau kepada mereka. Wa kama kunta ailan faqira fa aghnaka Allah. Jangan engkau sombong wahai Muhammad terhadap orang-orang fakir. Kenapa? Karena engkau dulu juga ya latar belakangnya
fakir, ya. Dia tidak punya bapak. Nabi diurus oleh kakeknya. Tidak lama kemudian diurus oleh pamannya. Maka umur belia Nabi sudah harus bekerja sendiri, ikut jualan. Nah, sekali lagi, ya, orang itu akan peka terhadap orang miskin ketika dia sekarang memiliki kelebihan harta yang dia juga berlatar belakang orang miskin. Mestinya seperti itu. Ya, dia tidak akan sombong karena dia mengalami susahnya jadi anak yatim. Dia mengalami beratnya jadi orang miskin. Ya. Akhwani wa akhawati jamaah yang Allah muliakan. Fa aghnaqallah, maka Allah mencukupi. Jadi ketika kita terbesit untuk meninggikan diri, mengangkat diri, ingat dulu kita siapa. Dan sangat gampang, sangat mudah bagi Allah mengambil kembali apa yang Dia kasih sekarang. Ya, akhirnya keadaannya menjadi sama seperti keadaan yang dulu. Ya, di dulu miskin, kemudian kaya, sombong. Ingat, sangat mudah bagi Allah merubah. Ya, dari miskin menjadi kaya, atau dari kaya menjadi miskin. Jadi sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala takun jabbaran wala mutakabbira wala fahasha wala faddan ala du'afai an ibadi. Maka wahai Muhammad, jangan sekali-kali kamu jabbar, angkuh. Ya, jangan angkuh. Wala mutakabbira, dan jangan suka meninggikan diri. Ya. Wala fahasha, dan jangan suka berkata yang jorok-jorok. Makanya Nabi itu sungguh pun beliau ada kesempatan jadi orang kaya raya. Ya. Tapi beliau lebih memilih hidup biasa-biasa saja. Karena latar belakang beliau orang biasa. Saya pernah sampaikan semua gunung itu Pak yang ada di Mekah itu pernah ditawari kepada Nabi Pak. Allah rubah menjadi emas lalu diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi tidak mau. Kenapa? Ya Allah, cukup bagiku kenyang sehari, lapar sehari. Ya. Agar apa? Agar ketika aku kenyang, aku sadar betul bahwa aku tidak akan pernah bisa kenyang kecuali karena Engkau ya Allah. Dan ketika aku lapar, agar aku ingat bahwa ada orang lapar di sekitarku. Ya, bukan hanya saya saja yang lapar, tapi banyak orang lapar, ya, banyak orang mengalami hal yang sama seperti itu. Ya, maka kalau kita terus naik, kita terus kenyang, ya, bisa-bisa kita sombong. Ya, bisa-bisa kita sombong. Itu juga menjadi hikmah kenapa kita berdosa kepada Allah. Ya, kenapa berdosa? Ketika kita sudah tidak berdosa lagi kepada Allah, dua kemungkinannya Pak. Ya, saya ulangi. Ketika kita ini sudah tidak punya dosa lagi dan tidak jatuh kepada dosa, dua saja kemungkinan. Kemungkinan pertama, Allah wafatkan kita, lalu diganti dengan orang lain. Kemungkinan yang kedua, kita sombong. Itu hikmahnya Pak. Kenapa kita berbuat dosa? Agar kita tidak pernah sombong. Ya, kalau kita tidak punya dosa, bisa-bisa kita sombong. Ya, nah itu juga hikmahnya kenapa Nabi memilih hari ini kenyang, besok lapar.
Ketika kenyang, ingat ini dari Allah. Ketika lapar, bukan saya saja yang lapar, tapi banyak orang yang lapar di sekitar. Agar apa? Agar hadir dalam dirinya empati. Ya, empati. Dan itu juga kenapa kita disuruh sering berpuasa oleh Nabi. Ya. Kita disuruh sering berpuasa agar kita merasakan lapar. Ya, agar kita merasakan lapar. Dan kita disunahkan untuk banyak berpuasa. Ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, wala fahasya wala fadhan 'ala du'afa, dan jangan sekali-kali kita marah, ya, lari dari orang-orang miskin. Makanya kata Allah, fabima rahmatin minallahi lintalau walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Ya, atas izin Allah, jika bukan karena lintalahum, kelembutanmu kepada mereka wahai Muhammad, dan engkau senang bergaul dengan mereka wahai Muhammad, apa yang terjadi? Mereka itu kabur darimu wahai Muhammad. Lan faddu min hawli. Ya. Jadi kenapa dakwah Rasulullah sangat mudah diterima? Kenapa orang senang kepada Islam? Karena kelembutan Nabi, dan Nabi tidak suka marah, tidak suka ngomong jorok, ya, tidak suka melaknat orang, ya, dan tidak buru-buru mendoakan orang. Itu Nabi. Kalau bukan karena kelembutanmu dan engkau merangkul mereka, maka mereka sudah kabur darimu. Itu keistimewaan Nabi kita. Beda dengan nabi-nabi sebelumnya. Nabi-nabi sebelumnya itu, ya, ketika dakwah, ini bukan merendahkan Nabi, ya. Ketika dakwah, lalu dakwah mereka tidak diterima, lalu kemudian pergi. Seperti Nabi Yunus. Ya. Dakwah lalu kemudian tidak diterima, didoakan agar kaumnya dilaknat. Benar, semua dilaknat oleh Allah. Ya. Tapi Nabi kita tidak. Sudah dapat tawaran dalam peristiwa ke Taif. Nabi disiksa di Mekah sesudah Abu Talib meninggal, Khadijah wafat, disiksa, cari ke Taif, siapa tahu ada yang mau dukung. Begitu sampai ke Taif, malah yang ada dilempari batu. Ya, dilempari batu. Di kota Taif. Kemudian malaikat marah, nawarin jasa kepada Nabi Muhammad. Muhammad, bagaimana kalau batu ini kami jatuhkan ke kepala orang Taif? Ya, kami binasakan mereka. Tapi apa jawab Nabi? Jangan. Mereka itu tidak tahu saya ini siapa. Mereka tidak tahu saya ini siapa. Dan saya berharap dari mereka nanti lahir orang-orang yang menyembah Allah. Itu kelembutan. Ya, tidak suka marah, tidak temperamen. Itu Nabi kita. Kenapa itu bisa tumbuh? Karena memang latar belakang Nabi juga yatim, ya, miskin, diurus bukan oleh orang tuanya, ya, oleh kakeknya dan pamannya. Seenak-enaknya, ya, Abu Talib itu sangat mencintai Nabi. Ya. Demikian juga kakeknya. Dari seluruh cucu yang ada, Abdul Muttalib paling cinta kepada Muhammad. Begitu meninggal, Abu Talib yang ngurus beliau. Kecintaan Abu Talib kepada pamannya Muhammad itu mengalahkan cintanya kepada anak-anaknya. Tapi tetap seenak-enaknya, disayang-sayangnya seseorang, tapi bukan oleh orang tuanya, tetap ada
perasaan tidak enak. Ya. Luar biasa cintanya paman kepada kita. Luar biasa cinta tantenya kepada kita. Tapi tetap ada perasaan tidak enak. Ada perasaan malu. Itulah yang dirasakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Beliau tidak diurus oleh bapaknya yang meninggal waktu beliau berada dalam rahim. Beliau diurus oleh ibunya hanya sekian tahun. Maka beliau sangat kesusahan. Nah, maka itulah yang melahirkan kenapa beliau sangat mencintai anak yatim. Kenapa beliau menyayangi orang-orang miskin? Karena latar belakang kehidupan beliau seperti itu. Maka Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar aku mengerjakan seluruh kebaikan, agar aku meninggalkan seluruh kemungkaran, dan aku memohon kepadamu agar aku cinta kepada orang-orang miskin. Allahumma ahyini miskinan wa tawaffani ma'a miskin. Itu doa. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin dan kumpulkan aku dengan orang-orang miskin. Ingat, ini pilihan Nabi, Pak. Peluang menjadi orang kaya terbuka lebar. Kenapa Nabi memilih itu? Agar beliau tidak sombong. Dan ada hal yang lain yang Nabi juga ingin ajarkan. Kenapa Nabi memilih menjadi orang miskin? Padahal beliau orang yang sangat kaya raya. Nabi ingin mengajarkan kepada kita kebahagiaan itu bisa datang juga dari orang miskin. Siapa manusia paling bahagia? Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang lebih bahagia dari Nabi, Pak. Ya, dari dulu sampai kapanpun, orang yang paling tenang hidupnya, orang yang paling bahagia hidupnya, Nabi kita Muhammad SAW. Meskipun beliau berada dalam rumah yang kecil, rumah yang sempit, lapar, Nabi ingin mengajarkan kepada kita, bahagia itu tidak selamanya dengan harta. Bahagia itu tidak selalu dengan hal-hal yang mewah. Orang miskin juga bisa bahagia. Nabi mencontohkan. Ya, karena itulah beliau sangat mencintai orang-orang miskin. Ya. Wani wa akhawati jamaah yang Allah muliakan. Kemudian ayat berikutnya, faqala ta'ala أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. Tahukah kamu siapa yang mendustakan agama itu? Yang mendustakan agama itu adalah orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan kepada orang-orang miskin. Ini disebut dengan pendusta agama, menghardik anak yatim dan tidak memberi makan kepada orang-orang miskin. Yaqulullahu ta'ala ara'aita ya Muhammad. Ini ayat untuk Nabi kita Muhammad SAW. Ya, tetapi ayat bersifat khusus, tapi maknanya untuk umum. Dalam tafsir dijelaskan begitu, ya, turun untuk orang tertentu, tapi tujuannya ya untuk keumuman orang. Itu kaidah tafsir. Ya, yaqulullah ta'ala ara'aita ya Muhammad alladhi yukadzibu bid-din. Ya, wahai Muhammad, tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama itu? Ya, dan mendustakan yaumul ma'ad wal jaza was thawab. Ya, yang mendustakan, ya, tidak sekedar mendustakan agama, ya, tetapi mendustakan hari kiamat, mendustakan hari pembalasan,
Ya, yaumul ma'ad, hari dikembalikannya manusia, wal jaza, hari manusia dibalas, ya, was thawab, hari manusia mendapatkan hal-hal yang pernah dia lakukan di dunia. Siapa mereka? Fa huwal ladzi yuqahhirul yatima wa yudhlimuhu haqqahu wa la yut'imuhu wa la yuhsinu ilaih. Orang-orang yang lalai terhadap hari akhir, lupa terhadap hari kebangkitan, adalah mereka-mereka yang menghardi anak yatim. Tidak peduli kepada anak yatim. Wala yuhsinu ilaih, dan tidak berbuat baik kepada anak-anak yatim. Ya. Kenapa? Dia hanya peduli kepada dirinya dan tidak peka memberi makan ala it'amil faqir, tidak peka memberi makan kepada orang-orang fakir. Dan orang yang paling dimurkai oleh Allah adalah orang yang tidur nyenyak, sementara dia tahu tetangganya susah tidur karena lapar. Orang yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhwani wa akhwati jamaah yang Allah. Dan tentu bentuk berbuat baik pada anak yatim, ya, yang pertama, orang tuanya sendiri dia harus menerima. Dia harus menerima. Dan yang paling utama kata Nabi, orang tuanya. Jadi dia punya anak perempuan, kemudian nikah, punya anak, suami anaknya ini meninggal. Lalu anak perempuan ini diterima lagi oleh orang tuanya. Ini orang tua yang sangat hebat kata Nabi. Kenapa? Beban hidupnya bertambah. Tadinya hanya anak perempuannya. Sekarang dia punya cucu. Ya, harusnya kasih makan. Dalam keadaan suaminya meninggal tidak memiliki harta waris. Suaminya meninggal dalam keadaan miskin. Nah, ketika orang tuanya, kakek dari anak yatim ini terima, dia rawat, ya, anaknya dan cucunya, ini kata Nabi orang tua yang sangat hebat. Dapat kita buka nanti dalam kitab Al-Adabul Mufrad, ya, Al-Adabul Mufrad. Itu kumpulan-kumpulan hadis bagaimana memuliakan anak yatim. Ya. Karena yang tentu istrinya sedih, anaknya sedih. Tapi yang rasa sangat berat kakeknya. Ya. Rasa sangat berat adalah kakeknya. Ya, ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Kemudian kita masuk pada hadis pertama setelah Imam An-Nawawi membaca beberapa ayat, menyampaikan beberapa ayat kepada kita, beliau menurunkan beberapa hadis tentang bab ini. Hadis pertama dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sittata nafarin. Kami pernah bersama Nabi sebanyak 6 orang. Ya. Faqala al-musyrikuna, maka orang-orang musyrik berkata kepada Nabi, utrud haula, usirlah mereka. Usirlah mereka. Agar mereka tidak bersikap lancang terhadap kami. 6 orang itu, ya, saya, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ibnu Mas'ud, rajulun min Hudzail. Ibnu Mas'ud adalah laki-laki dari Hudzail, Bilal, ya. Wa rajulani lastu usammihima, dan 2 orang lagi yang tidak bisa sebutkan namanya. Ke-6 orang ini adalah sahabat-sahabat miskin semua. Tiba-tiba faqala al-musyrikun, orang kafir, orang musyrik
berkata kepada Nabi, "Utruk haula." Ya. Eh, jauhkan ya 6 orang ini dari kami, agar mereka tidak bersikap lancang kepada kami. Lalu sebut nama-namanya. 2 orang tidak saya sebut namanya, kata sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Saya ulangi. Ke-6 orang ini dalam kategori sahabat-sahabat miskin. Siapa namanya? Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini bukan sekadar miskin, tapi ada kelainan dalam fisiknya. Ya, betisnya kecil. Ya. Yang dan dia hobi manjat, kita naik manjat, kelihatan betisnya, lalu diketawain. Saking kecilnya betis Ibnu Mas'ud. Maka respon Nabi ketika melihat bagaimana orang-orang menertawakan betis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, kata Nabi, seandainya betis ya itu ditimbang, maka ini sahabat Mu'adz bin Jabal, maka kata Nabi, dia lebih berat dari gunung Uhud. Termasuk Mu'adz bin Jabal, ini sahabat-sahabat miskin. Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya. Bilal bin Rabah. Ya, Bilal kita tahu siapa dia. Dia adalah budak, miskin, hitam, ya. Wa waqa'a fi nafsihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka terbetiklah di hati Rasulullah SAW. Fa waqa'a fi nafsi Rasul, terbesit dalam hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, apa yang Allah kehendaki, ayyaqa'a, sesuatu yang akan terbesit di dalam hati beliau. Fa haddatsa nafsah, ya, maka ya beliau menyampaikan di dalam dirinya, kira-kira apa yang mau saya lakukan? Apa respon saya terhadap orang kafir ini? Fa anzalallahu, maka turunlah firman Allah, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Dan janganlah engkau mengusir orang-orang yang menyeru Tuhanmu pada pagi dan petang. Nah, ini kebiasaan orang kafir yang tadi sudah saya sampaikan dalam soal Kahf. Bisa jadi juga terjadi pada kita, Pak. Ya. Merasa bangga, merasa terhormat kalau duduk dengan orang-orang hebat. Ya. Ini bisa terjadi. Ya. Foto, ketemu orang foto, karena orang ini orang hebat. Ya. Jabat. Ya. Ini penyakit. Kemarin 2 bulan yang lalu saya ke undangan. Saksinya itu saksi pernikahannya, saya sebut saja Pak Anies. Dan dia disertai temannya. Maka ibu-ibu ada minta selfie. Bukan ke Pak Aniesnya, ke temannya. Karena orang ini terkenal. Orang yang dapat abolis apa itu? Polisi apa itu? Ya. Kafir. Orang kafir. Tapi dibangga-banggain. Ini nggak benar. Ya. Sehebat-hebatnya kalau dia kafir, nggak ada hebatnya di hadapan Allah. Ya. Mungkin karena dia hebat atau karena terkenal. Ibu-ibu selfie, jilbab-jilbab besar. Udah. Ya. Tapi itulah naluri orang. Bangga ketemu orang hebat. Setelah itu ya di-update. Ya. Tapi kalau ketemu orang miskin, biasa-biasa saja. Ya. Ketemu orang kaya, ya, itu luar biasa. Ya. Itu penyakit. Penyakit pada diri kita. Ya.
Penyakit membeda-bedakan orang karena dunia. Mengagung-agungkan orang karena dunia. Mungkin pernah terjadi pada diri saya, pada diri kita. Ya. Ketemu orang hebat, nah itu langsung saja jadi status. Kecuali karena ketakwaannya. Ya. Karena perjuangannya membela agama Allah. Tapi kalau latar belakang pejabat, ya, terkenal artis, apa hebatnya di hadapan Allah? Gak ada hebatnya kecuali dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jangan kau usir mereka, wahai Muhammad. Mereka memang orang-orang miskin, tetapi mereka itu orang-orang yang beribadah. Ini menjadi bukti bagi kita bahwa kemuliaan seseorang itu bukan kepada fisiknya, bukan kepada hartanya, tetapi kemuliaan seseorang itu seberapa dekat dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi ini bisa terjadi pada diri saya, Pak. Tahu ahli ibadah, tapi pakaiannya lusuh. Kayaknya hati kita biasa-biasa saja. Biasa. Tapi kalau ketemu orang hebat, nah, tidak pantas kita seperti itu. Ya, tidak sepantasnya kita mau berbetah lama duduk dengan orang-orang kaya. Saya baca dalam kitab Tazkiratus Sami. Mengajar kitab luar biasa, Tazkiratus Sami. Orang yang sudah tahu agama, apalagi sudah ngaji, tidak sepantasnya dia bolak-balik ke orang kaya. Tidak sepantasnya dia merendahkan dirinya di hadapan orang kaya. Ya. Tidak sepantasnya dia merendahkan dirinya kepada para pejabat. Padahal dia orang berilmu, orang sudah ngaji, ya. Tetapi merasa rendah di hadapan orang kaya, merasa rendah di hadapan para pejabat. Tidak boleh kita seperti itu. Ya. Ini dalam kitab Tazkiratus Sami. Hadis kedua. Ya, hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam peristiwa seorang sahabat yang ikut Bai'atul Ridwan, anna Aba Sufyan ata ala Salman wa Suhaib wa Bilal fi nafarin faqalu ma akhadat suyufullah min aduwillahi ma akhadaha. Faqala Abu Bakr radhiyallahu anhu wa taquluna hadha li shaykhin Quraisy wasjidihim. Ya, subhanallah. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال يا أبا بكر لعلك أغضبتهم. Ya, sekelas Abu Bakar ditegur oleh Nabi. Ya, la in kunta aghdabtahum laqad aghdabta rabbak. Fa atahum faqala ya ikhwatahu aghdabtukum. Kata Abu Bakar, qalu la yaghfirullahu laka ya akhi. Ya, ini luar biasa sikap Abu Bakar. Tegur oleh Nabi. Abu Sufyan pernah mendatangi Salman, Suhaib, dan Bilal yang sedang bersama beberapa sahabat lain. Maka mereka mengatakan, pedang Allah belum mengambil haknya secara penuh dari musuh Allah. Abu Sufyan saat itu belum masuk Islam, walaupun pada akhirnya dia masuk Islam. Ya. Nah, ini sahabat-sahabat miskin. Ya, Salman Al-Farisi, ya, Suhaib, lagi-lagi Bilal bin Rabah. Ya, katakan kepada Abu Sufyan, kamu tahu tidak? Ini pedang dia belum mengambil haknya. Seolah-olah sahabat-sahabat ini nakut-nakutin siapa? Sufyan dengan pedangnya. Hati-hati kamu. Ya. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan.
Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, pantaskah kalian mengatakan seperti itu kepada sesepuh dan pemimpin Quraisy? Ya. Seolah-olah dalam tanda kutip tidak pantas kalian berkata seperti kalian itu orang miskin. Abu Sufyan ini pembesar Quraisy, ya. Kalian harus tahu diri, ya. Kan kadang begitu. Kamu nggak tahu saya siapa? Emang kamu siapa? Ya. Subhanallah. Abu Bakar As-Siddiq, tidak pantas kalian berkata seperti itu kepada pembesar Quraisy. Dalam tanda kutip, kalian harus tahu diri kalian itu siapa. Kalian itu orang-orang miskin. Subhanallah. Berita ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar mendatangi Nabi dan menceritakan hal itu kepada beliau. Maka Nabi bersabda, "Wahai Abu Bakar, barangkali kamu telah membuat mereka marah. Jika kamu telah membuat mereka marah, maka kamu telah membuat Tuhanmu marah." Kemudian Abu Bakar mendatangi mereka dan berkata, "Saudara-saudaraku, apakah aku telah membuat kalian marah?" Mereka menjawab, "Tidak." Ya. Jadi sahabat merasa direndahkan. Padahal sama sekali Abu Bakar tidak merendahkan. Ya. Artinya tidak pantas nakut-nakutin. Itu saja niat Abu Bakar. Bukan ngerendahin sahabat-sahabat miskin. Tetapi itu ditegur oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Memang orang miskin bilang, Suhaib, ya, sahabat yang satu memang miskin, tapi hebat di hadapan Allah. Maka hati-hati kita, Pak, dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya. Saya tahu kamu siapa, bapak kamu siapa, ya, memang kamu siapa sih? Nah, itu. Ini ungkapan-ungkapan yang merendahkan orang. Ya. Kamu nggak tahu saya siapa. Ya. Kamu nggak tahu bapak saya siapa. Itu ungkapan sombong semua. Ya. Ungkapan sombong semua. Hati-hati. Ya. Siapa yang di dalam dirinya ada sikap kesombongan, meskipun seberat zarah, susah dia masuk. Ngerendahin orang. Ah, kamu ini sampah masyarakat. Ya, jangan. Kita harus hati-hati. Jaga ucapan kita. Jangan sampai ada yang sifatnya ngerendahin orang. Ya. Jangan sampai ada yang sifatnya merendah. Maka Abu Bakar langsung menemui Suhaib, menemui Bilal, ya, dia minta maaf. Apakah kalian marah kepadaku? Tidak. Ya, tidak. Saya kira cukup kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan berikutnya, mudah-mudahan Allah sehatkan kita. Barakallahu fikum. Subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.